Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Devi Maria Monte dari MPM 19010135 grup PGA 3 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang pengertian menulis, tujuan dan fungsi menulis, jenis-jenis metode pendekatan, strategi dan tahap-tahap menulis di kelas tinggi. Baiklah, saya akan pertama menjelaskan tentang pengertian menulis di kelas tinggi. Apa itu menulis? Menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan dan juga mengemukakan suatu masukan yang diperoleh penulis dari berbagai sumber ide yang tersedia. Dan yang kedua ada tujuan dan fungsi menulis kelas tinggi. Tujuannya yang pertama menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta dan peristiwa, agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan serta pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. Dan yang kedua itu ada membujuk melalui tulisan seorang penulis yang mengharapkan pula pemikirannya menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca. Nah, di sini yang kedua ada fungsi menulis. Fungsi menulis dibagi menjadi 4, yaitu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan dan mengumpulkan bahan-bahan serta memperjelas suatu masalah. Dan yang ketiga ada jenis-jenis menulis di kelas tinggi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama eksposisi. Eksposisi biasa juga disebut pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang memperluas pengetahuan. Dan yang kedua deskripsi. Itu adalah pemaparan atau penggambaran tentang kata-kata, benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya, dapat mendengar apa yang didengarnya, dan dapat merasakan apa yang dirasakannya, serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Dan yang ketiga ada narasi atau kisahan. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia yang berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya metode di kelas tinggi. Metode menulis di kelas tinggi terbagi menjadi 4, yaitu metode langsung, yaitu metode yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Dan yang kedua integratif, berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif menjadi 2 bagian. Dan yang ketiga metode konstekstual, pembelajaran dengan menggunakan materi ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membantu guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan kehidupan pembelajaran. Dan yang keempat itu ada metode tematik. Dalam metode tematik itu ada sebuah komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan atau telah ditentukan dan harus diolah sesuai dengan perkembangan dari
lingkungan siswa. Pendekatan menulis di kelas tinggi. Yang pertama, pendekatan frekuensi menyatakan bahwa layaknya latihan mengarang sekalipun tidak dikoreksi dan akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Dan yang kedua, pendekatan koreksi berkata bahwa seseorang menjadi penulis karena dia menerima banyak koreksi atau masukan yang diperoleh atau tulisan. Dan yang ketiga, pendekatan formal. Di sini pendekatan formal mengungkapkan bahwa keterampilan menulis akan memperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalinean, pewacanaan, serta konvensi atau aturan penulisan dikuasai dengan baik. Selanjutnya, strategi menulis di kelas tinggi. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, model langsung menulis. Nah, di sini model langsung menulis itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. Dan sebagai keterampilan, menulis juga membutuhkan latihan. Sebagai ilmu komposisi, menulis mengajarkan agar adanya sekian jenis paragraf dengan contoh-contohnya dan sekian macam-macam deskripsi, narasi, eksposisi, dan masing-masing contohnya. Dan yang kedua itu ada model kebebasan awal dan akhir, yang maksudnya tidak ada satu titik awal yang pasti dari mana pelajaran menulis harus dimulai. Dalam pembelajaran sebuah ilmu ada titik mulai yang paling logis, tetapi tidak demikian dengan mengajarkan menulis. Adapun tahap-tahap menulis di kelas tinggi. Yang pertama, tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis itu seperti ada kegiatan yang dilakukan oleh penulis. Yang kedua, tahap pembuatan draft. Yang dimaksud tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi atau merevisi, berarti memperbaiki dan dapat berupa menambah yang kurang tahu atau mengurangi yang lebih dan menambah informasi yang mendukung serta mempertajam perumusan penulisan dan mengubah urutan penulisan pokok pikiran dan menghilangkan informasi yang kurang relevan dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Sekian, terima kasih. Salam sehat, shalom.